masuk. Mati. Mati. Betul ya? Itu gue. Habis betul kayak. Betul. Sudah teri ya? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 21. Faslun fil libasi. Faslun fasal fil libasi menjelaskan tentang pakaian, sesuatu yang dikenakan. Bahasa kita pakaian. Fasal menjelaskan tentang pakaian. Wa yahrumu dan haram ala rijali bagi para laki-laki, yaitu lubsul hariri, memakai sutra, wa takhutumu dan menggunakan cincin, bidhahabi dengan emas. Fasal menjelaskan tentang benda-benda atau pakaian yang boleh dan yang haram digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama, wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri. Haram bagi orang laki-laki yaitu menggunakan kain sutra. Kain sutra ini kain apa? Ya, ada kain yang jenisnya itu kain sutra. Kalau kain sutra ini laki-laki tidak boleh memakainya, haram. Bukan makruh tetapi haram. Haram
laki-laki menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Kalau bentuknya saya sendiri belum pernah melihat, tapi katanya kain sutra ini kain yang paling bagus di antara kain-kain lainnya. Kalau dilihat sekilas itu bentuknya agak-agak mengkilat, kain sutra. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra, dan tidak bolehnya ini haram. Yang selanjutnya adalah watahotumu bidzahabi, memakai cincin yang cincinnya itu terbuat dari emas. Yang pertama tidak boleh memakai kain sutra, yang kedua tidak boleh menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Nah, kalau sarung-sarung itu tulisannya sutra itu berarti enggak boleh, yaitu sutra-sutraan. Nah, aslinya bukan sutra, aslinya benangnya itu dari bukan yang jenis sutra, tetapi oleh pabrik itu disebut dengan sutra, supaya pembelinya itu tertarik. Padahal itu bukan sutra, sutra-sutraan, sutra KW. Nah, yang kedua adalah menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Nah, ini kalau menggunakan cincin itu aturannya, kesunahannya itu ditaruh di jari kelingking. Sunahnya loh ya. Nah, ini seperti saya, ini ditaruh di jari kelingking. Terus sunahnya adalah cincinnya itu yang ada matanya, ada batunya. Kalau bahasa kita itu batu kinyang misalnya. Nah, terus batunya itu dihadapkan ke dalam. Sunahnya itu begitu. Batunya itu berada di dalam, bukan di atas di sini, tetapi di dalam menghadap ke telapak tangannya. Jadi batunya itu malah tidak kelihatan. Sunahnya begitu. Nah, begitu. Ini ada batunya kecil, batunya itu di dalam. Jadi kesunahannya memakai cincin itu ditaruh di jari kelingking yang ada matanya, dan matanya itu menghadap ke dalam telapak tangan. Jadi bukan diperlihatkan begini, tetapi di dalam. Nah, kalau tidak di kelingking, di jari manis itu masih ada kesunahannya karena tidak ada larangannya. Nah, yang tidak boleh itu di jari telunjuk sama jari tengah. Ini karena ada larangannya. Tapi hanya makruh, tidak sampai haram begitu, enggak. Jadi ada larangan menggunakan cincin di jari telunjuk dan jari tengah. Kalau ini tidak ada larangannya, berarti masih boleh. Kalau yang kesunahannya di jari kelingking, terus sunahnya ada matanya, terus matanya itu dihadapkan ke dalam. Kalau di tempat kita malah matanya dihadapkan di depan supaya dilihat orang. Nah, kalau kesunahannya itu dihadapkan ke dalam, ke telapak tangannya. Jadi kalau dipakai tidak kelihatan kalau ada matanya. Sunahnya begitu. Tidak boleh kalau cincinnya itu terbuat dari emas. Kalau emas, laki-laki tidak boleh. Wal kuzi, dan juga sutra kus. Nah, ini bahasa mereka ini. Harir, kus, ini kain yang terbuat dari sutra yang tidak diperbolehkan dipakai oleh kaum laki-laki. Ya, kalau di bahasa kita ya sutra begitu saja. Nanti sutra itu ada bermacam-macam jenisnya. Fi halatil ikhtiyari, dalam keadaan ikhtiar. Dalam keadaan ikhtiar ini lawan kata dari selain darurat atau darurat kalau bahasa Indonesianya. Pada keadaan selain darurat, laki-laki tidak boleh. Kalau keadaannya itu darurat, boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra tadi. Misalnya dalam keadaan perang. Jadi makanya di bab pakaian ini diletakkan setelah bab yang kemarin menjelaskan tentang
sholat di dalam keadaan takut atau pada waktu perang. Nah, jadi pada waktu perang boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ini karena saking halusnya, saking mahalnya kain sutra itu, jadi dia tidak mudah dilukai pakai benda tajam karena dia licin. Jadi pas misalnya kena panah gitu, nah panahnya begini, pedangnya begini. Karena saking licinnya kain sutra tadi. Nah, dulu waktu kecil kata orang-orang tua itu untuk membuktikan kain sutra itu benar sutra apa tidak, itu disuruh dipukulkan ke duri. Nah misalnya itu ada duri terus dibek begitu, nanti kena duri ditarik begini dia tidak nyangkut. Nah itu berarti asli. Nah kalau di dalam zaman perang dipakai supaya tidak mudah terluka oleh benda-benda tajam. Nah di samping itu juga supaya musuhnya orang Islam ini gentar melihat pasukan orang Islam ini perangnya memakai baju yang terbuat dari sutra. Jadi mereka akan belum perang itu sudah gemeter dulu. Wah, orang Islam ternyata orangnya kaya-kaya. Ini padahal yang perang aja pakai kain sutra. Bagaimana kalau mereka sehari-hari? Bagaimana kalau mereka pergi kondangan? Mereka ini memakai apa? Ini belum apa-apa. Musuhnya ini gentar gara-gara melihat seragam perangnya ini pakai sutra. Itu dalam keadaan yang tidak ikhtiar. Kalau keadaan ikhtiar, dalam keadaan biasa-biasa saja, keadaan normal, laki-laki tidak boleh memakai sutra. Tidak bolehnya itu haram. Wakada begitu juga haram seperti keterangan tadi, yahrumu haram isti'malu ma dzukira, yaitu menggunakan apa-apa yang sudah disebutkan tadi ala jihadil iftirasi, yaitu pada arah-arah dipakai untuk alas. Kalau tadi itu dipakai pakaian, sekarang dipakai selain pakaian, misalnya dipakai untuk alas, misalnya dipakai untuk sajadah, misalnya dipakai untuk karpet, dipakai untuk spray tidur juga tidak boleh. Dipakai untuk pakaian tidak boleh, dipakai untuk yang sifatnya itu dijadikan alas juga tidak boleh. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya, min wujuhil isti'malati, ya dari segala macam cara penggunaan. Ya berarti bukan hanya dalam bentuk pakaian saja, bukan hanya dalam bentuk dijadikan alas saja, dipakai untuk apa saja. Nah, maksudnya begitu. Itu haram, tidak boleh. Misalnya dijadikan surban, misalnya dijadikan peci, misalnya dijadikan dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sifatnya itu digunakan, tidak boleh, haram. Titik. Wa yahilu, dan halal lirrijali, bagi orang laki-laki, lubsuhu, yaitu menggunakan sutra tadi, liddarurati, karena keadaan darurat. Kaharin, misalnya panas, wabardin, dan dingin, muhlika ini yang keduanya itu merusak. Nah, kalau keadaannya ini darurat, maka laki-laki boleh menggunakan sutra tadi, misalnya karena cuaca yang sangat panas atau cuaca yang sangat dingin, kemudian menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra boleh. Atau misalnya ada orang yang habis kebakaran, luka bakar di sekujur tubuhnya, atau luka gatal-gatal di sekujur tubuhnya, terus memakai sutra. Karena kalau dia pakai kain sutra ini tidak nempel. Waktu ada luka-luka itu dia sama darah itu tidak nempel. Karena saking licinnya, saking bagusnya. Jadi tidak nempel. Kalau kain biasa, badan kita ada luka, pakai kain biasa itu lengket. Nah kalau kain sutra tidak. Nah dalam keadaan seperti itu boleh,
Ini namanya keadaan yang tidak biasa, keadaan yang selain ikhtiar kalau bahasa fikihnya itu. Nah, dalam keadaan seperti itu boleh laki-laki menggunakan sutra. Kalau di sini contohnya adalah faktor cuaca. Cuaca panas atau cuaca dingin, ini boleh menggunakan sutra. Nah, ini salah satu kelebihan kain sutra. Dia bisa dipakai di musim dingin, dia akan menghangatkan. Di musim panas, dia akan mendinginkan. Nah, makanya dia mahal. Titik. Ini untuk laki-laki. Wayahilu dan halal linnisai untuk perempuan-perempuan. Sekarang yang untuk perempuan. Halal atau boleh bagi perempuan-perempuan, yaitu lubsul hariri, menggunakan kain sutra, waftirasuhu, dan menggunakan alasnya sutra tadi. Kalau untuk perempuan ini boleh. Perempuan menggunakan kain sutra atau sutranya tadi dijadikan alas, ini boleh. Nah, berarti kebalikan yang hukumnya untuk laki-laki tadi. Nah, perempuan boleh menggunakan sutra untuk apa saja. Berarti begitu. Dipakai untuk pakaian boleh, dipakai untuk sesuatu yang dikenakan boleh, dipakai untuk alas juga boleh. Nah, untuk perempuan boleh. Nah, begitu juga selanjutnya juga begitu. Berarti dia diperbolehkan menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Nah, kalau perempuan boleh, laki-laki tidak boleh. Ya, memang hukumnya begitu. Laki-laki tidak boleh menggunakan emas, yang perempuan boleh. Ya, supaya kelihatan bedanya antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Wayahilu dan halal atau diperbolehkan lil waliyi, bagi wali, ilbasus sobiyi, yaitu mengenakan anak kecil, al hariro, kepada sutra, qabla sab'i sinina, sebelum berumur 7 tahun, wa ba'daha, dan setelah umur 7 tahun. Ya, untuk anak kecil, bagi walinya atau orang tuanya, dia diperbolehkan mengenakan sutra. Nah, kalau anak kecil, apalagi dia masih balita, kulitnya ini masih rentan, mudah terluka dan lain-lain, maka diperbolehkan dikenakan kain sutra supaya lebih terlindungi. Kalau panas dia tidak kepanasan, kalau dingin dia tidak kedinginan. Dipakailah atau diberilah dia pakaian-pakaian yang dari sutra. Bagi walinya boleh melakukan seperti itu sebelum dan sesudah berumur 7 tahun. Nah, ini mungkin batasannya sampai balik ini ya. Ini sebelum 7 tahun dan setelah, berarti 8, 9. Anak kecil dikenakan oleh walinya boleh. Yang tidak boleh kalau sudah abang-abang, sudah bapak-bapak, tidak boleh memakai sutra. Titik. Wa qalilud dahabi, adapun emas yang sedikit, wa kasiruhu, dan emas yang banyak, ai istimaluhuma, artinya menggunakan emas yang sedikit atau emas yang banyak, fit tahrimi, di dalam hukum haramnya, sawaun, ini sama saja. Apakah emasnya itu sedikit atau banyak, hukum keharamannya sama-sama tidak boleh dipakai. Sama dengan minum-minuman keras itu, apakah dia itu 1 sendok, 1 gelas, 1 botol, 1 kerat, sama hukumnya haram, tidak boleh. Bukan berarti kalau cuma 1 gelas boleh, tidak, sama. Sedikit atau banyak, hukum haramnya tetap sama. Wa idza kana ba'du saubi ibraisiman, wa idza kana, dan apabila ba'du saubi, sebagiannya pakaian, ibraisiman itu sutra, ai hariron, artinya sutra,
Wa ba'duhu, dan sebagian pakaian yang lainnya, ay al-akharu, artinya yang lainnya, kutnan itu kapas, au katanan atau apa ini, wool kalau tidak salah. Masalan seumpama jaza maka diperbolehkan. Nah, ini pembahasan selanjutnya ini seperti ini. Misalnya sekarang ada pakaian yang terbuat dari dua bahan, yang sebagian sutra, yang sebagian katun atau sebagian kain wool. Ini hukumnya bagaimana? Jaza maka boleh lirrajuli, bagi laki-laki, lubsuhu, memakainya. Nah, kalau 100% sutra tidak boleh. Apakah itu sutra harir, sutra kus, sutra ibraisim, itu tidak boleh. Kalau bahannya itu campuran, boleh dipakai. Nah, ini catatannya, malam yakun al ibraisimu goliban, selama sutra ibraisimnya ini tidak goliban, tidak dominan, jumlahnya lebih banyak. Catatannya tidak seperti itu. Ala ghairihi, mengalahkan yang lainnya. Jadi kalau pengen tetap tampil sebagai orang kaya, kelihatan punya kain sutra, jahit baju, bikin baju, sebagiannya itu dikasih yang terbuat dari sutra. Misalnya kerah bajunya, misalnya sakunya, misalnya ujung-ujung lengannya itu dari sutra. Nah, ini boleh selama sutranya ini tidak dominan, tidak lebih banyak. Ya, misalnya yang kain katunnya itu 70%, yang sutranya 30%. Ya, hanya di ujung-ujung saku, hanya di ujung-ujung lengan baju, di kerahnya misalnya. Ini dia sutranya tidak mengalahkan bahan yang lainnya, ini boleh. Fa in kana ghairul ibraisimi ghaliban halla. Fa in kana, apabila ghairul ibraisimi, selainnya sutra ibraisim ghaliban itu lebih dominan, halla maka halal atau boleh dipakai. Wakada, begitu juga inistawaya, apabila keduanya ini sama, 50-50, 50%, 50%, fil asohi, menurut kaul asoh ini juga diperbolehkan. Jadi kalau bajunya ini terbuat dari campuran, sebagian dari sutra, sebagian dari selain sutra, boleh dipakai asalnya sutranya ini bukan yang lebih banyak. Nah, kan? Jadi kalau menurut kaul asoh, bahkan kalau sama-sama 50%, 50%, menurut kaul asoh masih diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah kalau sutranya ini lebih banyak atau lebih dominan. Ini tidak boleh. Nah, sutra ini katanya untuk membedakan itu sutra atau benangnya bukan benang sutra itu dibakar pakai api. Kalau baunya seperti rambut gosong, rambut terbakar, itu berarti terbuat dari sutra, karena dia kan terbuat dari kepompong ulat, itu ulat sutra. Ada ulat namanya ulat sutra, itu dibudidaya, nanti dia menjadi kupu-kupu. Lah kepompongnya itu kan yang diolah menjadi benang, diolah lagi menjadi kain. Nah, karena dia terbuat dari kepompong tadi, kalau dibakar itu baunya seperti rambut yang terbakar. Jadi seperti rambut, ya rambut orang itu. Nah, itu berarti asli. Kalau tidak seperti itu, ya berarti itu bukan dari ulat sutra tadi. Nah, jadi yang terakhir adalah apabila bajunya itu terbuat dari bahan campuran, sebagian dari sutra, sebagian dari kain biasa, dari kain katun, ini boleh asalkan sutranya tidak yang lebih banyak. Nah, kalau menurut qaul asoh, bahkan kalau sama-sama,
50%, 50%. Yang 1 meter dari sutra, yang 1 meter dari kain katun biasa, itu menurut qaul ashah masih diperbolehkan. Nah, ini dalam aturan fikih kita mengatakan seperti itu. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra, tidak boleh menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Kalau perempuan sebaliknya boleh. Nah, itu kalau katanya kalau laki-laki menggunakan emas itu nanti hormonnya akan terganggu, dia akan berubah menjadi hormon kewanitaan, nanti dia akan agak-agak kemayu. Laki-laki menggunakan emas, makanya Islam melarang, tidak boleh laki-laki memakai emas. Ya tidak hanya cincin sebenarnya. Yang bab sebelum ini kan bukan hanya cincin, apakah itu kalung, gelang, terus perabot-perabotan misalnya gelas, piring, tidak boleh. Perempuan boleh memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Memang kalau perempuan dikasih emas itu aura cantiknya itu timbul. Nah, kalau laki-laki dikasih emas aura cantiknya timbul kan bahaya. Nah, laki-laki tetapi gemulai. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.